Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pagi ini kalian sudah siap belajar? Ya, mudah-mudahan meskipun pembelajaran jarak jauh, kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran melalui video pembelajaran. Kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan konseling pada kalian semua dengan judul Melawan Bullying. Melawan bullying dalam layanan bimbingan konseling ini akan mengambil jenis layanan dasar dengan bidang layanan, bidang sosial. Saya ingatkan kembali bahwa bidang layanan bimbingan konseling ada 4, bidang bimbingan belajar, bidang pribadi, bidang sosial, dan bidang karir. Berikutnya adalah fungsi layanan adalah pemahaman dan pengembangan, sedangkan tujuan layanan kali ini atau CAS yang ingin dicapai. CAS itu apa? Kegiatan efektif sehari-hari yang harus dicapai oleh siswa setelah layanan bimbingan konseling ini adalah 1. Siswa memahami akan bahaya pelaku bullying. Yang kedua, siswa berani melawan tindakan bullying. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Kita belajar tentang pengertian bullying. Barangkali di antara kalian, istilah kata bullying itu sudah biasa di telinga kalian. Dan ini saya sering mendengar anak-anak mengatakan, bully, bu, saya dibully. Apa itu bullying? Ada yang tahu? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Pengertian bullying yaitu tindakan menyakiti yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada sang korban yang berakibat menyakiti, baik secara fisik maupun non-fisik, baik pada badannya maupun pada kejiwaan sang korban. Tindakan menyakiti ini dilakukan oleh pelaku dengan sengaja. Dilakukan lebih dari 1 kali, bahkan berkali-kali. Inilah pengertian bullying. Sehingga kalau saya ulangi lagi, bahwa yang dimaksud dengan bullying, tindakan menyakiti yang dilakukan oleh pelaku kepada sang korban dengan sengaja dan dilakukan lebih dari 1 kali. Sehingga sang korban merasa tersakiti baik secara fisik maupun psikis. Kita lanjutkan. Ada 3 bentuk bullying. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik ini adalah kegiatan bullying yang dilakukan, perilaku bullying yang dilakukan oleh sang pelaku kepada korban pada fisik atau bagian tubuh korban. Sehingga dari perilaku bullying ini menimbulkan bekas luka pada fisik korban. Contoh kegiatan bullying fisik: memukul, menampar, mencubit, menendang. Semua perilaku bullying fisik ini mengakibatkan bukti dari rasa sakit pada bagian tubuh si korban, bisa memar, bisa berdarah, bisa sakit jika dipegang. Ini adalah bullying fisik. Bentuk yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal, perilaku bullying yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam bentuk ucapan atau perkataan. Karena ucapan atau perkataan atau lesan yang dilakukan oleh sang pembuli mengakibatkan sakit pada korban, tidak pada fisiknya tetapi pada perasaan atau sakit hatinya. Maka dari bullying verbal tidak akan terlihat secara jelas oleh mata kita akibat yang tersakiti. Berbeda dengan bullying fisik. Kalau bullying fisik jelas tampak akibat sakit yang ditimbulkan. Contoh bullying verbal: menghina, mentertawakan,
menyebarkan isu. Nah, ini bullying verbal. Yang ketiga, bentuk bullying adalah bullying psikolog. Pada perilaku bullying ini, sang korban merasa tersakiti secara kejiwaannya akibat perilaku bullying sang pelaku. Contoh bullying psikolog yaitu mendiamkan, mempermalukan di depan umum, dan menakut-nakuti, sehingga secara kejiwaan sang korban merasa tersakiti. Pada bullying verbal dan psikolog ini beda tipis karena dari kegiatan menyakiti tadi tidak tampak oleh mata kita, tetapi yang tersakiti adalah perasaan atau kejiwaan. Beda dengan bullying fisik. Saya lanjutkan. Sebab-sebab timbulnya perilaku bullying. Yang pertama adalah tradisi yang turun-temurun. Ini dulu terjadi sebelum ada aturan baru, di mana setiap kali ada penerimaan siswa baru, ada yang istilahnya ospek, orientasi pengenalan lingkungan, dengan ada kegiatan yang dilakukan oleh sang senior kepada juniornya dengan memberikan sanksi-sanksi jika sang murid baru ini tadi melanggar aturan. Nah, perilaku seperti ini oleh siswa baru dirasa sangat menyakitkan, tetapi mereka tidak bisa melawan. Karena rasa tidak nyaman ini menimbulkan rasa tidak suka. Dengan terpaksa sang siswa baru tadi menuruti apa yang dikata seniornya. Ini dulu sekali, tetapi sekarang yang namanya ospek sudah tidak diperbolehkan dengan kekerasan. MOPD, masa orientasi peserta didik baru, dilakukan dengan penuh kekeluargaan, kasih sayang, dan keramahan. Adanya rasa nyaman bagi siswa baru, tidak ada rasa takut. Ini sekarang. Nah, kembali lagi pada sebab-sebab timbulnya perilaku bullying. Tradisi yang turun-temurun yang tidak disukai oleh sang peserta didik baru tadi menimbulkan rasa dendam. Rasa dendam ini akan dilampiaskan besok kalau sang peserta didik baru ini sudah menaik ke kelas 2. Dia akan melakukan lebih kejam dari apa yang diterima sekarang. Ini sangat amat merugikan. Dan sistem ini sekarang sudah tidak dipakai lagi. Timbulnya perilaku berikutnya adalah adanya kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya di dalam komunitas satu kelas itu, ada seorang anak yang merasa dia berasal dari keluarga kaya. Semua kecukupan ekonomi berlebih. Ini kadang-kadang menimbulkan rasa sok dia berada di kelas itu, dia yang paling kaya. Sehingga semua ada di bawahnya dan takut padanya. Tidak hanya kekuasaan, kekuatan mungkin. Jika ada seorang anak yang merasa memiliki badannya lebih besar, lebih tinggi misalnya, dan banyak anak yang takut padanya, ini bisa menyebabkan timbulnya perilaku bullying. Yang keempat, saya lanjutkan, dampak negatif korban bullying. Akibat negatif yang diterima oleh korban bullying diantaranya terganggu fisiknya, jelas. Misalnya karena dia ditempeleng, maka kepalanya terasa pusing, memar, menimbulkan bekas luka. Terganggu fisiknya, tersakiti. Tertekan perasaannya, sang korban merasa tertekan perasaannya. Dia merasa takut, tidak berani, tertekan, tidak nyaman. Nah, karena tertekan perasaannya, maka biasanya sang korban lebih suka menutup diri dalam bergaul. Daripada dia bergaul karena dibully, daripada dia bergaul dan dibully terus-menerus, maka baginya dia lebih baik menyendiri. Karena menyendiri, tidak merasa nyaman dalam belajar, maka berakibat prestasi belajarnya akan menurun. Nah, sekarang bagaimana cara melawan bullying? Ayo anak-anak, coba perhatikan. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Ini akan memancing
Jika kalian punya banyak uang atau memakai perhiasan berlebihan ke sekolah, memancing pelaku bullying kepada kalian. Maka bawa uang secukupnya, jangan memakai perhiasan yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Karena apa? Jika terjadi sesuatu di tempat sepi, kamu akan sulit minta pertolongan dalam keadaan sendirian. Hindari, jangan sampai sendirian berada di tempat sepi. Minimal 2 orang. Ya, paham? Yang ketiga, jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Karena apa? Biasanya pelaku bullying itu kesentuh sedikit saja emosinya sudah naik. Maka tolong jauh-jauh dari pelaku bullying. Berikutnya, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying. Carilah di tempat atau komunitas di mana kamu merasa nyaman berada di tengah-tengah teman kalian yang baik-baik. Ya. Yang berikutnya, cara melawan bullying, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Waspada, ya, tetap waspada. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Maka memilih pergaulan sangat amat penting. Sekali kamu jatuh dalam pergaulan yang tidak baik, sulit bagimu untuk keluar dari lingkungan itu. Bentengi dirimu dengan iman yang kuat, melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Berikutnya, nah, tadi sudah saya sampaikan mulai dari pengertian, bentuk-bentuk bullying, penyebab bullying, bagaimana kita mengatasi bullying sekarang. Tugas untuk kalian, ya, sebutkan termasuk bentuk bullying apa pada gambar di bawah ini. Jelaskan alasanmu. Tadi kan kalian mengenal 3 bentuk bullying. Bullying fisik, verbal, dan psikolog. Gambar ini termasuk bullying apa menurutmu? Jelaskan. Sampai pada ada 4 gambar. Ya. Gambar yang kedua ini. Termasuk bentuk bullying apa? Jelaskan. Ya. 3 bullying ini termasuk bentuk bullying apa? Kemudian jelaskan alasanmu. Yang keempat, ini termasuk bentuk bullying apa? Jelaskan alasanmu. Silahkan kamu kerjakan di kertas, kemudian kirimkan jawaban itu japri ke WA saya. Paham anak-anak? Tidak sulit kok, mudah sekali. Nah, beberapa contoh poster dengan tema melawan bullying. Kalian bisa ini sebagai acuan, bisa misalnya ingin membuat poster. Nah, ini dilarang ada bermacam-macam bully. Bully apapun dilarang. Apalagi kita berada di lingkungan pendidikan, mestinya di lingkungan sekolah itu anak-anak sudah paham namanya bully dilarang. Tetapi kadang-kadang justru di sekolah itu banyak terjadi bully. Inilah yang sangat mengkhawatirkan. Waspada, sekali lagi waspada. Nah, ini bentuk poster yang kedua. No bully zone. Di sini bukan area bully. Nah, anak-anak, ini beberapa poster yang mempunyai tema melawan bullying. Kalian bisa membuat sesuai daya kreativitas kalian. Silakan, ini sebagai acuan, barangkali nanti mana yang baik akan kami seleksi membuat poster-poster dengan tema melawan bullying, akan kita pasang di majalah dinding sekolah. Demikian kegiatan layanan bimbingan konseling saya kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.